guys, selamat siang. Welcome to Lingkungan Santo Antonius Padua, Perhubungan Tawes Rawamangun Podcast. Ini adalah podcast pertama kami dalam rangka program Keuskupan Agung Jakarta, yaitu Analisis Sosial, Ansos. Bukan antisosial ya. Perkenalkan diri dulu, saya Katarina Visit yang akan menemani kalian dalam episode kali ini mengenai seputar bahaya kotoran kucing pada lingkungan atau pemukiman warga. Pastikan kita siapapun itu memiliki hewan peliharaan ataupun hewan-hewan di sekitar lingkungan kita, banyak sekali ya, entah itu kucing atau anjing liar. Nah, pasti kan banyak sekali nih problem-problem yang kita hadapi sebagai pecinta pemelihara hewan-hewan tersebut mengenai kotorannya, mengenai bagaimana sih cara supaya kita bisa mengatur kotoran dia supaya tidak menjadi penyakit untuk kita semua. Nah, bersama sumber kita ini yang pasti kece sekali hari ini adalah Dr. Marina Rumawas. Hai semua, selamat sore. Beliau adalah dokter dan dosen dari farmakologi FKU Krida dan sudah 25 tahun mengajar. Beliau juga adalah salah satu warga lingkungan kami. Saya perkenalkan diri juga ya Mbak Sisit ya, saya Dokter Marina. Mungkin kalau buat yang belum kenal ya, betul yang dikatakan Mbak Sisit tadi, saya selain dokter, yang pertama yang pasti saya warga lingkungan tercinta kita nih, lingkungan Santo Antonius Padua. Dan sudah cukup lama saya memang menjadi anggota lingkungan di sini, warga di sini. Kebetulan saya seorang dokter, tetapi kalau untuk menggeluti profesi sehari-hari saya adalah mengajar mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran UKRIDA yang ada di Jakarta Barat. Nah, kekhususan saya adalah di bidang obat-obatan, yaitu farmakologi. Namun sebagai dokter umum nih, dan kalau tahu bicara obat, saya harus tahu juga penyakitnya. Kebetulan sore ini Mbak Bisit bercerita sedikit tentang bahaya yang mungkin dapat ditimbulkan oleh kotoran hewan yang ada di sekitar kita, di pemukiman kita. Hari ini memang kita batasi ya untuk membicarakan seputar kotoran dari kucing. Itu. Nah, fenomena di atas itu kan menjadi suatu permasalahan untuk gangguan kebersihan lingkungan di sekitar kita, baik dari kotorannya dan air seninya. Nah, boleh nggak sih dokter jelasin apa yang menjadi fenomena tersebut? Betul sekali Mbak Visit ya. Jadi sebetulnya kalau kita cermati di lingkungan kita sendiri ya, terutama pada masa-masa pandemi COVID-19 kemarin, tadinya kan nggak ada nih ya, tiba-tiba di banyak tempat di Rawamangun saja kita katakan banyak klinik-klinik hewan yang dibuka, pet klinik, ada juga yang pet shop, nggak tanpa klinik tapi dia juga menjual pakan hewan khususnya buat kucing dan anjing. Nah, ini kenapa? Pasti konsumennya jumlahnya meningkat ya. Nah, konsumennya siapa sih? Konsumennya sih hewan peliharaan ini. Kemudian juga mungkin kita sudah sempat mendengar ada berita, ada di suatu daerah yang mulai memberikan larangan memberikan makanan, pakan kepada hewan-hewan, contohnya paling banyak kucing nih ya, kucing liar begitu. Kita juga kadang lagi jalan dekat pasar, dekat sekolahan, ya di trotoar, kok tiba-tiba ada kucing gitu rame-rame sedang menyantap makanan kucing. Ya kebanyakan sih dry food ya. Nah, di sini kita pasti melihat bahwa ada fenomena ini berasal dari mana? Banyaknya hewan peliharaan atau hewan liar ya, jumlahnya ini pasti meningkat. Kebutuhan akan klinik perawatan itu meningkat. Nah, kalau hewan yang dipelihara di rumah itu mungkin lebih kecil, tapi jangan dibilang nggak ada masalah loh, bisa. Yang lebih menjadi masalah adalah yang tidak dipelihara, alias kucing atau anjing liar. Mungkin kita pernah dengar juga tentang
di suatu daerah tiba-tiba ada wabah rabies ya, dikarenakan banyaknya anjing liar yang tidak tervaksin, tidak divaksinasi. Kucing liar, saya rasa juga nggak divaksinasi, Mbak Visit. Oh, Nah itu, kemudian mereka juga mungkin tidak disterilisasi ya, sehingga jumlahnya sangat berkembang pesat. Nah, kemudian setelah pandemi habis, banyak juga saya sendiri ya, saya sebagai penyayang kucing, dan ini penyayang kucing loh. Saya melihat itu kok ada juga kucing-kucing yang seperti kucing ras, tapi adanya di jalanan. Nggak jauh-jauh kok dari tempat kita shoot ini loh. Kucingnya kok kayak kucing Persia, jadi kelihatannya begitu. Majikan-majikan yang sudah balik kerja, tidak lagi work from home, kemudian kucing-kucing ini dibuang. jadi tidak terurus ya. Tidak terurus, dan mereka yang tadinya kucing rumah jadi kucing liar, kucing jalanan. Nah, ini yang kita khawatirkan dari kotorannya, ya, karena mereka nggak difasilitasi lagi mungkin dengan pet litter, dengan box pasir untuk buang air besar, buang air kecilnya. Mereka di jalan dan di mana saja. Apalagi yang memang sudah dari kecilnya memang liar. Kan nggak bisa mereka ditentukan harus buang air kecil, buang air besar di tempat-tempat tertentu. Namanya hewan liar. Gitu. Tadi kan kita udah mendengar penjelasan dari Dokter Marina nih mengenai bahaya dari kotoran kucing. Nah, yang saya tahu itu kan kotoran kucing itu katanya bisa menyebabkan infeksi penyakit menular tuh ya dokter. Yang saya tahu toxoplasmosis. Benar, Itu iya. bisa dijelasin nggak sih dok? Sebagai apalagi kan saya ini kan bukan pecinta hewan, bukan pemelihara hewan juga, jadi kan pasti awam banget nih untuk saya. Oke, baik. Memang paling sering penyakit yang namanya toxoplasmosis itu dihubungkan sama kucing. Sebetulnya bukan cuma kucing, ada lagi nih hewan yang juga terlibat ya. Hewan yang terlibat paling besar sebetulnya adalah tikus. Jadi memang yang selalu dihubungkan, kenapa? Karena toxoplasmosis itu sering kali menyebabkan gangguan kelainan pada bayi yang dilahirkan yang ibunya terinfeksi toxoplasmosis. Baik, saya jelaskan dulu sedikit ya, apa itu toxoplasmosis. Jadi toxoplasmosis, kalau kita tahu penyakit itu ada yang penyebabnya virus, ada yang penyebabnya bakteri. Apa sih itu toxoplasmosis? Masuk virus atau bakteri kah? Bukan. Nah, mungkin kalau rekan-rekan teman-teman pernah dengar yang namanya amuba ya. Nah, amuba itu sedikit lebih besar daripada bakteri. Jadi yang paling kecil itu virus, habis itu bakteri, setelah itu amuba ya. Salah satu jenis amuba adalah yang namanya Toxoplasma gondii. Itu spesiesnya. Nah, Toxoplasma ini mempunyai siklus hidup ya, yang sebetulnya memerlukan hospes perantara atau hospes definitif. Nanti kita bisa lihat ya gambar siklus kehidupannya bagaimana. Bagaimana manusia bisa terlibat di dalam siklus kehidupan si toxoplasmosis ini, toxoplasma ini ya. Jadi toxoplasma itu ada di alam, kita nggak bisa melihat dengan mata, hanya bisa dilihat dengan mikroskop, dan dia bisa berpindah-pindah. Dia tertelan oleh tikus. Tikus kemudian dimakan kucing. Nah, si toxoplasma pindah ya dari tubuh tikus pindah ke Kucing. kucing. Kucing kemudian si toxoplasmanya ini ada di dalam tubuhnya, terutama di saluran pencernaan. Kemudian kalau kucing ini buang air besar, nah parasit itu mungkin pernah dengar amuba ya. Amuba tuh parasit sebetulnya. Amuba itu ikut di dalam tinjaknya si kucing. Nah, terutama untuk kucing-kucing yang buang air besarnya sembarangan di kebun, bahkan di atas, di carport, di trotoar, di mana-mana ya. Itu kemudian kalau tidak sengaja bisa, misalnya kita punya kebun sayur nih ya, kan waktu pandemi juga banyak ya yang tiba-tiba punya hobi berkebun sayuran ya. Nah, kemudian kucingnya nggak bisa dibilangin, jangan BAB di situ, dia BAB di
pot atau di tanah yang sembarangan. kita tanam sayuran. Nah, sayuran itu banyak kan yang dimakan supaya sehat nih katanya. Dimakan mentah sebagai lalapan. Nah, cucinya nggak bersih, terutama bagian dekat akarnya. Nah, itu yang kemudian bisa tertelan oleh manusia. Nah, bisa tertelan oleh manusia. Biasanya selalu dihubungkan dengan wanita hamil. Sebetulnya, kalau misal wanita nggak hamil, bisa nggak terinfeksi toksoplasmosis? Bisa jawabannya. Kalau nggak wanita, laki-laki, bisa nggak terinfeksi toksoplasmosis? Bisa. Yang penting dia kemudian toksoplasma ini tertelan. Ya, lewat makanan, bisa juga lewat daging yang tidak matang. Jadi, misalnya kita tahu nih ya, hewan yang suka dimakan manusia apa? Sapi, kambing, ya. Iya. Mereka makannya apa? Rumput. Kucingnya buang air besar di rumputan. Rumputnya dimakan oleh si ternak tadi. Ternaknya kemudian dikonsumsi oleh manusia, tetapi dimasaknya tidak matang atau setengah matang. Banyak kan dari kita yang sekarang ngetren nih makan sashimi. Sashiminya bukan cuma ikan, tapi sashimi daging sapi. Banyak kan? Nah, kalau tidak dimasak dengan baik, maka si toksoplasmosis ini dalam bentuk kista, dia itu ikut tertelan. Sedangkan dimasak pun harus betul-betul matang. Kalau setengah matang, dia belum mati. Itu yang tertelan kemudian mulai tumbuh di usus manusia, berkembang biak, kemudian dia masuk ke pembuluh darah. Nah, pada wanita hamil, kita tahu wanita hamil kan ada plasenta, di mana plasenta itu menghubungkan antara sirkulasi darah ibu dengan sirkulasi darah janin. Sehingga kemudian si toksoplasmosisnya ini, si toksoplasma ini ikut masuk lewat plasenta, masuk ke darah janin. Nah, di janin itu dia menimbulkan kelainan. Gitu kira-kira. Dokter, itu kan tadi dampak bagi manusianya nih ya, dokter. Nah, kalau untuk kucingnya sendiri itu bagaimana sih? Apakah dia akan merasa sakit atau ada gejalanya atau ciri-cirinya gitu nggak ya, dok? Supaya kami yang para pemelihara hewan yang suka kasih makan itu jadi tahu, oh ternyata nih peliharaan kami atau hewan yang kasih kami makan ini bermasalah nih dengan tubuhnya gitu. Mungkin kalau jumlahnya berkembang biak dengan banyak di tubuh kucing itu bisa, tetapi sejauh ini lebih berdampak pada manusia. Jadi untuk tikus itu malah tidak ada dampaknya, namanya dia hospes perantara. Kalau pada kucing adalah hospes definitif, ya. Dampaknya sendiri kita nggak terlalu meneliti, mungkin ada, tetapi dampak lebih besar adalah pada manusia, di mana yang kita sering dapati adalah janin yang kemudian menjadi bayi dilahirkan menderita kebutaan atau tuli. Jadi memang si amubanya tadi, dari toksoplasma tadi masuk ke jaringan otak bayi janin, mengakibatkan yang paling sering adalah kebutaan. Kalau pada orang yang sedang tidak hamil, bahkan laki-laki sekalipun, ya, itu banyak sekali sekarang ditemukan tiba-tiba seorang laki-laki pasiennya mengalami gangguan penglihatan, entah sakit kepala. Ternyata setelah dicari-cari ada ditemukan di jaringan otak atau yang terutama dekat mata. Itu sering sekali, yang paling sering terjadi adalah demikian. Pada saluran cerna mungkin tidak terlalu, tetapi yang lebih berdampak adalah kalau sampai si amuba tadi masuk ke jaringan otak. Kalau pada kucing dan apalagi tikus itu hampir nggak ada dampaknya. Ya. Nah, terima kasih penjelasannya. Berarti itu lebih berefek kepada manusia itu sendiri ya, daripada hewan atau pemelihara kita ini gitu. Betul. Ya. Juga ya dokter ya. Baru-baru ini kita dengar ya ada kasus seorang anak yang mati karena infeksi cacing. Oh ya, yang di Sukabumi itu ya. Betul. Jadi kenapa? Seluruh
bagian ususnya, bagian dalam ususnya tuh sudah penuh sekali dengan cacing sampai dia mau makan apa saja sudah susah. Yang pertama karena ususnya sudah penuh, BAB sulit, rasanya mual, mau makan sudah seluruh ususnya penuh dengan cacing. Nah, cacing ini yang kalau banyak di usus sudah pasti dia akan mengganggu absorpsi zat-zat bergizi dari makanan. Makanya kenapa sempat beredar katanya, wah anaknya makinnya TBC loh. Anak ini secara umum daya tahan tubuhnya sudah sangat menurun karena sudah mau kan dikasih vitamin juga nggak bisa diserap di usus, mau dikasih makanan nggak bisa diserap di usus, akhirnya meninggalkan. Nah, bahkan pada hewan-hewan seperti sapi yang kalau meninggal dengan kasus seperti anak di Sukabumi ini, jenazahnya si sapi pun tidak boleh hanya dikubur, bahkan harus dibakar. Kenapa? Kalau dikubur, nanti di tanah, itu telur-telur cacingnya ada di ususnya, itu nggak mati loh. Nggak mati loh, dia akan berkembang biak lagi menjadi anak-anak cacing yang baru. Nanti tertelan lagi oleh makhluk yang lain. Sampai mesti dibakar. Memang saya juga nggak tahu ya lanjutan dari Sukabumi itu bagaimana. Tetapi yang pasti memang cacing itu bisa membunuh makhluk hidup. Itu semengerikannya itu. Kalau begitu, tanah itu bisa sebagai media pencemaran penyakit dong ya dok? Oh ya betul, jadi bukan pencemaran penyakit, media untuk penyebaran banyak penyakit tanah itu. Makanya kita melarang, misalnya bukan melarang ya, kalau anak-anak main di tanah gitu ya, main di pekarangan. Kalau pulang cuci tangan bukan hanya dengan air, tapi juga pakai sabun misalnya. Kenapa? Karena memang di tanah itu banyak sekali bakteri, kemudian parasit-parasit demikian kayak cacing, telur cacing, kista toksoplasma. Jadi memang banyak sekali media apa itu. Nah, gimana sih sebetulnya bagaimana bisa mencegah ya? Kucing ini kan kita tahu kalau kucing liar itu kemudian buang air besar sembarangan di tanah di mana. Nah, itu memang yang mesti kita kendalikan. Pertama mungkin nggak bisa, wah kucingnya ditangkepin aja dah, dibunuh-bunuh kucingnya, nggak bisa. Jadi seperti sekarang sudah banyak jasa dokter hewan yang menyediakan jasa sterilisasi kucing gratis ya. Dimulai misalnya dari kucing jantan. Bukan berarti kita mau mengganggu ekosistem nih, tapi kadang-kadang overpopulation itu juga dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Ya, jadi kucing disterilisasi, ya itu juga merupakan suatu bentuk mencegah pencemaran penyakit atau penularan penyakit kemana-mana, pencemaran tanah, ya. Dan susahnya misalnya kalau pencemaran tanah bukan hanya tanah nih, kadang-kadang bisa ke air loh, seperti masih banyak kan dari kita yang menggunakan air tanah, air sumur bukan air pump. Nah, itu yang harus kita cegah. Jadi selain misalnya anak-anak kita, adik-adik yang masih suka bermain di halaman, kalau pulang itu kenapa mesti mandi, kenapa cuci tangan pakai air dan sabun, ya kalau mau makan juga cuci tangan pakai air dan sabun, kemudian sayuran juga harus dicuci sampai bersih, kalau bisa dimasak. Itu semua adalah cara-cara untuk mencegah pencemaran lewat tanah ya. Nah, bagaimana supaya tanah tidak tercemar ya tadi itu ya. Kalau kita punya hewan peliharaan, ajari dia untuk buang air besarnya pada tempat yang tertentu dan sembarang tempat. Itu. Nah, untuk pemilik hewan peliharaan itu kan biasanya menyediakan pasir ya dokter. Nah itu bagaimana cara mengelolanya supaya kadang kan juga mungkin ada yang buang kotoran dari pasir itu kan ke sembarang tempat juga. Nah, itu memang tidak boleh ya. Gimana? Tidak boleh kita buang langsung di kebun atau di mana. Memang kita buang di tempat pembuangan akhir, tempat sampah memang ya. Tempat sampah, dan itu pun juga dibungkus yang rapat, bisa menggunakan kantong plastik atau apa begitu ya. Jadi memang buangnya juga di tempat sampah. Ini memang suatu fenomena mau nggak mau ya. Jadi memang siklus penyakit ini memang itu akan tetap ada. Cuma bagaimana caranya kita bisa menekan insiden terjadinya penularan berbagai macam penyakit yang diperantarai dari kotoran hewan.
Berarti itu harus menjadi kebiasaan untuk diri kita sendiri tuh ya dokter ya. Betul. Dengan cara mencuci tangan dengan air dan sabun. Terus kalau pergi keluar juga harus langsung bersih-bersih badan juga. Dan kalau yang Betul, punya betul. hewan peliharaan diwajibkan untuk pasir dari kotoran kucing itu langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir gitu ya dokter. Dan juga kalau misalnya kalau kita memang memelihara kucing atau anjing ya, jadi juga vaksinasi berkala itu penting ya. Kemudian mengkonsumsi obat cacing. Jadi bukan, selain itu manusianya juga, manusia itu terutama anak-anak ya yang masih main yang di tanah gitu, mainnya duduk-duduk di lantai, itu perlu untuk mengkonsumsi obat cacing sebagai pencegahan, biasanya paling dengan frekuensi tiap 6 bulan. Sama dengan hewan peliharaan kita. Untuk anjing dan kucing itu memang juga ada obat cacing yang khusus. Jadi jangan tunggu hewan peliharaan kita menderita penyakit kecacingan atau anak-anak kita menderita penyakit kecacingan. Kita berikan obat untuk mencegah. Oke, baik dokter, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Untuk teman-teman semua, ibu bapak yang memiliki hewan peliharaan, selain melindungi diri kita sendiri, keluarga, dan anak-anak, kita juga harus aware dengan hewan peliharaan kita ya. Berarti kesimpulannya, kalau kita mencintai diri Kita sendiri sendiri mencintai hewan peliharaan, dan hewan liar di lingkungan kita, berarti kita kita mencintai mencintai lingkungan kita. Makasih. Terima kasih.